Oke, WhatsApp itu salah satu aplikasi yang paling populer di seluruh dunia karena cara penggunaannya yang sangat mudah. Dari ibu-ibu, anak-anak, kakek-kakek, kaula muda, semuanya bisa menggunakan WhatsApp karena penggunaannya dengan mudah. Minusnya cuma satu doang, eh, fiturnya nggak banyak, terbatas. Banyak sih, cuma terbatas fiturnya, sama tampilannya yang gitu-gitu aja sih, jujur ngebosenin gitu. Kan kalau kita lihat aplikasi secara yang lain gitu, kayak Line, itu kan ada temanya kan, seenggaknya buat kaula muda kayak gue ini nggak ngebosenin gitu. Oke, dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang tips biar WhatsApp kalian nggak ngebosenin. Dan mungkin tips ini mungkin kalian belum tahu dan mungkin akan kalian butuhkan juga. Oke. Oh iya, gue mau disclaimer dulu. Kalau WhatsApp yang gue pakai sekarang itu WhatsApp yang bukan ada di Play Store. Ingat-ingat ya, bukan di Play Store. Jadi gue downloadnya di website. Kalau misalkan kalian mau download, linknya udah gue taruh di deskripsi. Oke. Jadi WhatsApp ini disebutnya WhatsApp Mode atau GB WhatsApp, FM WhatsApp, Yo WhatsApp, ya gitulah pokoknya. Pokoknya bukan WhatsApp dari Play Store deh, intinya kayak gitu. Oke, kita langsung masuk ke tips yang pertama. Kita buka WhatsAppnya dan di sini kita lihat settingan gue ini kayak gini, nggak kayak WhatsApp biasanya gitu loh, yang ada tulisan chat di sini nih. Di sini ada tulisan chat, terus di sininya ada apa, status, di sini ada panggilan. Ini sengaja gua taruh ke bawah karena biar lebih gampang gitu dipencetnya. Tangan gua kan pendek nih, nggak panjang maksudnya tangan gua, jadi lebih gampang aja pindah-pindahnya. Ya bisa sih digeser, cuma biar lebih enak aja dilihatnya gitu. Terus obrolan chat, chat kontak sama chat grup di sini gua pisah sengaja biar lebih enak aja gitu dipandangnya, nggak kecampur gitu. Mungkin ini hal sepele, tapi mungkin kalian akan pakai juga. Mengingat kalau misalkan grup kalian itu rame, rusuh gitu. Kalau dipisah gini kan enak nih, nggak kecampur notifikasinya, pemberitahuannya gitu. Terus gimana caranya? Pertama kalian masuk ke Fuad Mods, kalian masuk ke layar Belanda, kalian pilih header. Nah, di sini sebetulnya kalian bisa ngaktifin banyak fitur. Contoh, gaya bilah bawah nih, yang di bawah bisa aja gue tampilin kayak iOS kayak gini. Mungkin buat pengguna iOS sudah familiar lah tampilan kayak gini, cuma gue lebih suka yang bubble atau basic seperti kalian. Ya WhatsApp biasa kayak gini, terserah, balik lagi ke selera. Cuma menurut gue kalau di bawah itu lebih efektif aja gitu. Nah, ini obrolan grup terpisah. Kalau terpisah, chatnya jadi kumpul satu di sini nih, chat grup sama chat personal. Tapi kalau misalkan kita aktifkan si grup ini, udah kepisah sama chat, jadi lebih, ya lebih enak aja gitu dipandangnya. Terus kalau misalkan kalian mau aktifin story seperti di Instagram nih, ntar statusnya munculnya di sini semua nih. Nggak gua pakai karena ya buat apa juga, toh di sini udah ada tombol status kok. Jadi nggak gua aktifin. Tapi kalau kalian mau aktifin silahkan. Oke, itu tips yang pertama. Oke, kita masuk tips yang kedua. Oke, tips yang kedua ini gimana ya gue ngejelasinnya. Mungkin kalian butuh nggak butuh, tapi gue pribadi butuh sih ini tombol pesawat yang ada di sini. Tombol pesawat ini fungsinya bikin WhatsApp kalian mati, nggak bisa masuk internet, nggak bisa masuk chat, tapi data kalian tetap nyala. Kalau misalkan kalian masih mau YouTubean tapi nggak mau diganggu sama telepon WhatsApp, ini bisa jadi solusi. Nih, ya gue nyalain dong, matiin lah. Gue lagi record soalnya, kalau misalkan gak di record takut ada chat masuk gitu kan, nggak enak keganggu sama notifikasi gitu. Kalau misalkan mau main game nih,
main game online kayak PUBG Mobile atau Mobile Legends atau yang lain, itu kan kalian pakai internet nih. Kalau misalkan takut diganggu telepon WhatsApp, ya kalian aktifin aja tanda ini. Jadi WhatsAppnya nggak bisa masuk internet, intinya kayak gitu. Dan ini pasti berguna lah buat kalian para sobat gamers yang tidak mau diganggu saat push rank. Oke, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga. Gue gimana jawabnya ya kalau tips yang ketiga ini? Sebenarnya ini fitur jahanam sih kata gue mah. Oke, kita masuk ke siapa yang bisa memanggil saya. Gue set nobody karena gue nggak suka ditelepon orangnya gitu. Kalau ada apa-apa chat aja lah, nggak usah telepon. Jadi di sini kita bisa setting siapa aja yang bisa nelpon kita. Kalau everyone itu semua orang yang sekontak atau nggak sekontak itu bisa nelpon kita. Terus my contact, ya cuma kontak kita doang yang bisa nelpon kita. Jadi yang nggak sekontak gak bakal bisa nelpon kita. Oke, terus my contact accept itu kontak kita kecuali siapa aja nih kontak kita yang nggak bisa nelpon ke kita, tinggal kita pilih. Terus select kontak, ini cuma beberapa orang doang yang bisa nelpon ke kita. Jadi kita milih nih ada berapa orang yang bisa nelpon kita gitu. Terus yang terakhir nobody, alias tidak ada siapapun yang bisa nelpon kita. Sebetulnya ini fitur ini nggak beda jauh sama yang tadi sih, cuma bedanya ini masih bisa chatting, cuma nggak bisa telepon gitu, nggak bisa nerima telepon. Kalau kita nelpon ke orang bisa, kalau orang nelpon ke kita nggak bisa, kayak gitu. Berguna apa tidak fitur ini tergantung kalian yang make, tapi buat gua ini berguna banget, pasti kepake sih sama gua. Oke, sekarang kita masuk ke tips yang keempat. Tips yang keempat ini bisa dibilang jahat sih enggak juga, cuma gimana ya, kayak curang gitu loh. Oke, kita masuk ke titik 3 ini, kita masuk ke Fuad Modes, kita masuk ke privasi dan keamanan. Oke, gue jelasin dulu ya dari satu-satu, dari status dulu nih. Di sini tulisannya sembunyikan lihat status. Jangan memberitahu kontak Anda bahwa Anda telah melihat status mereka. Dalam artian kalau misalkan kalian lihat status orang, itu nama kalian gak akan muncul gitu, seolah-olah kalian gak lihat, padahal kalian udah lihat gitu. Curang gak kayak gini? Ya curang lah. Orang kita nih bikin status, orang ngelihat status kita tahu orang itu udah ngelihat status kita. Tapi giliran kita lihat status orang gak akan tahu kalau kita udah lihat status orang lain. Kan curang. Tapi gimana, seru tahu pakai fitur kayak gini. Oke, terus ke status anti penghapusan. Jadi kalau misalkan statusnya SW nih, yang biasa disebut SW, kalau dihapus di kita masih tetap ada. Jadi sampai 24 jam itu nggak akan kehapus. Lanjut ke chat, ini pesan anti hapus nih, yang apa namanya, chatnya sering dihapus gitu, ditarik pesan, di sini tidak akan berfungsi karena chatnya masih tetap ada gitu. Ini lucu sih. Kalau misalkan ada orang yang salah ngomong terus pesannya dihapus, di kita masih ada padahal. Aduh, sumpah kacau. Oke, terus perlihatkan centang biru setelah balasan. Jadi kalau kalian cuma read doang nih, dibaca doang pesan dari orang nih, dibaca doang, nggak akan kelihatan biru. Jadi kelihatan birunya setelah kita balas. Penting nggak fitur kayak gini? Kayaknya semua orang butuh deh, cuma nggak banyak orang yang tahu. Ya silahkan digunakan lah sebaik mungkin. Kenapa nggak gue pakai? Ya karena gue matiin, nanti gue nyalain kok abis ini. Oke, lanjut ke kontak, ubah setelan privasi. Ada apa aja di sini? Di sini kayaknya nggak usah gue jelasin deh, udah pada bisa baca. Sembunyikan centang biru, sembunyikan mengetik, sembunyikan merekam. Pokoknya ini berguna banget lah. Cuma lagi nggak gue pakai aja. Dan oh iya, tips, kalian jangan nyalain ini ya, 2.
karena bakal ada notifikasi. Gunakan mode ini pada resiko Anda sendiri, pesan mungkin akan telat dikirim atau diterima. Emang iya sih, kalau kalian nyalain dua ini emang WhatsApp kalian jadi susah nerima pesan. Jadi baiknya nggak usah 3 aja ini deh kalau misalkan mau pakai. Lanjut di grup, sebetulnya grup sama siaran juga sama aja sih, ada sembunyikan centang biru. Jadi kalian di grup seolah-olah nggak pernah baca pesan gitu. Ya mungkin berguna buat kalian, buat gue berguna sih, makanya gue nyalain. Oke, lanjut di sini kunci WhatsApp. Kunci WhatsApp ya nggak guna juga sih, lagian gue udah pakai pola kok di kunci layar. Jadi di sini nggak usah gue pakai. Oke, itu yang keempat, soal privasi. Perlu apa tidaknya balik lagi ke kalian yang pilih. Oke, kita lanjut yang kelima. Bisa pakai tema nggak? Tentu saja bisa. Mari kita cek temanya satu-satu. Kita masuk ke FM tema. Unduh FM tema. Masalahnya tadi kan ini apa? Gue lagi mau di pesawat. Tapi ya udah, bisa deh kayaknya tuh, bisa. Di sini kalian ada tema segudang. Banyak banget. Silahkan kalian pilih sesuai selera kalian. Wah gila sih, ini udah banyak banget tema. Kalau mau pakai silahkan, kalau enggak nggak apa-apa. Kenapa gue nggak pakai? Karena mode gelap juga udah cukup sih. Kayak gini aja udah simple, enak gitu lihat. Tapi kalau misalkan mau bikin tema sendiri silahkan, caranya di sini Fuad Mode. Nah 2, 3 deh. Di tab umum, layar beranda sama percakapan, silahkan kalian oprek sendiri, karena tema itu isinya cuma 3 ini doang. Umum, layar beranda sama percakapan, cuma isinya banyak banget. Aduh, gua nggak bisa jelasin satu-satu deh, kepanjangan videonya. Oke, next. Kalau misalkan kalian nanya, ini kan gue bukan dari Play Store nih, terus kalau misalkan ada update, gimana cara update-nya? Pertama, update-nya itu dikasih tahu pas kita buka WhatsApp nih. Misalkan kita lagi di luar, terus buka WhatsApp nih. Nah, nanti ketahuan. Maksudnya di sini suruh update karena ada update terbaru. Atau kalian bisa cek di sini di pembaruan, periksa pembaruan, versi Anda sudah terbaru. Nanti kalau misalkan ada update di sini suruh download kok. Kayak gitu aja. Oke, segitu aja deh videonya. Kalau misalkan video ini bermanfaat, silahkan share ke orang lain. Boleh like, boleh dislike. Kalau mau subscribe silahkan, karena rencananya besok gue juga mau bikin video lain, tutorial tentang ponsel. Karena di teman-teman tetangga rumah, teman-teman di rumah juga banyak tanya gitu, kenapa WhatsApp gue beda sama orang lain. Ya karena kayak gini ya, sekalian gue jelasin lah, siapa tahu kalian butuh kan. Oke, gitu aja, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.